Deng 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 deng. Hola, balik lagi ke channel YouTube Adinta Sari. Halo guys, balik lagi di channel aku. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Udah 2 minggu. Oke, untuk kembalinya aku hari ini, aku mau bahas sesuatu yang viral nih, yaitu belakangan ini lagi viral series Thailand. Booming-boomingnya series dari Thailand ya. Karena hal itu aku tuh cari-cari, browsing-browsing tentang series Thailand. Oh, ternyata ada yang bagus nih. Nah, salah satunya aku nonton, judulnya The Gifted. Udah pada tahu kan? The Gifted ada season 1 dan season 2. Season 1-nya yaitu rilis pada tanggal 5 Agustus 2018. Sampai tayang terakhir itu episode terakhir itu tanggal 4 November 2018. Dan sekarang 2020 ada The Gifted season 2 nih. Tapi belum ending. Jadi nanti kalau ending akan aku review juga. Gimana sih ceritanya The Gifted? The Gifted itu sebenarnya menceritakan sebuah sekolah di mana sekolah tersebut memiliki tingkatan kelas. Tingkatan paling tinggi yaitu kelas Gifted, di mana kelas Gifted itu diminati oleh banyak siswa di situ. Di kelas Gifted bukan hanya siswa yang jenius atau pintar, tapi ternyata mereka memiliki potensi atau kekuatan supranatural yang siswa biasa itu nggak punya gitu loh. Nah, bagaimana sih biar mereka itu bisa masuk ke dalam kelas Gifted tersebut? Sebelum mereka memasuki kelas Gifted, ada ujian terlebih dahulu untuk menyaring siswa yang memiliki potensi. Nah, akhirnya tersaring hanya 10 siswa yang masuk ke dalam kelas Gifted. Oke, akan aku perkenalkan satu persatu dan potensinya masing-masing. Check it out. Oke, yang pertama, di sini ada Peng. Dia diperankan oleh Nanan Korapat. Dia itu berasal dari kelas 8 atau berasal dari kelas paling bawah awalnya. Tapi karena dia tidak menyadari bahwa dia tidak punya potensi, makanya dia itu seperti nggak berguna gitu, jadi siswa biasa aja gitu. Terus karena ada ujian penyaringan siswa Gifted, semua siswa kan harus ikut. Nah, dia itu ikut juga. Nah, ternyata tanpa diduga dia itu tersaring gitu. Jadi dia bingung, apa sih kekuatannya sebenarnya gitu. Lambat laun dia masuk kelas Gifted, dia tuh kayak mencari-cari gitu loh. Mencari-cari jati dirinya, potensinya itu apa gitu. Ternyata kekuatannya itu adalah mengendalikan pikiran orang melalui detak jantung dengan cara menyentuh orang tersebut. Namun potensi Peng muncul pada akhir-akhir cerita, sehingga nanti kelanjutannya akan dibahas di season 2 gitu. Oke, lanjut. Siswa yang kedua bernama Wave, yang diperankan oleh Cimon Wachirawit. Potensi dia yaitu dia anak jenius yang mampu mengendalikan komputer dan ahli matematika. Dia mampu meretas sebuah data melalui komputer. Dengan hanya menyentuh komputer tersebut, maka komputer itu akan berjalan. Nah, kekuatan Wave tergantung pada kondisi internet. Jika internet kuat, maka kekuatan Wave juga akan semakin lancar. Yang ketiga yaitu ada Namtan. Namtan diperankan oleh Lily. Peran Namtan diperankan sebagai gadis lugu dan cantik. Namtan juga sama seperti Peng, berasal dari kelas lain, bukan berasal dari kelas Gifted. Tapi Namtan berada di atas Peng kelasnya, tidak sebodoh Peng gitu loh ya. Potensi Namtan yaitu dia mampu melihat masa lalu melalui sentuhan benda.
gitu. Namun karena penyakit hipertensinya, maka dia tidak mampu menggunakan potensinya secara berlebihan gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada Claire. Claire diperankan oleh Jane Ramida. Potensi yang dia miliki yaitu sinestesia. Sinestesia yaitu dia mampu melihat emosi perasaan orang lain melalui warna yang ia lihat. Seperti warna ungu berarti dia sedang ketakutan, dan warna pink yaitu kegembiraan, dan merah yaitu kemarahan. Namun, potensi Claire memiliki kelemahan. Jika terlalu berlebihan menggunakannya, maka matanya akan bermasalah gitu, seperti sakit atau merah gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada Pun yang diperankan oleh Gan Atapan. Nah, dia memiliki 4 kepribadian ganda. 4. Yang pertama yaitu kepribadian kepemimpinan. Yang kedua yaitu dia memiliki kepribadian paranoid. Yang ketiga dia memiliki kepribadian kemarahan. Dan yang keempat dia memiliki kepribadian sisi gelapnya. Nah, kepribadian sisi gelap ini merupakan kelemahan dari Pun, yaitu ketika kepribadian yang lain saling bergejolak, tidak menerima pendapatnya, maka kepribadian sisi gelap ini akan muncul dan membahayakan dirinya jika dia tidak bisa mengontrol emosinya. Gitu. Potensi yang dia miliki yaitu meniru dan menyalin data dengan cepat. Sehingga karena potensinya tersebut dan 4 kepribadian ini, dia bisa disebut dengan manusia multitasking. Lanjut. Oke, selanjutnya ada Om yang diperankan oleh Singharit. Dia mampu teleportasi baik di manusia maupun benda yang dia sentuh. Om memiliki peran yang lucu dan mampu membangun suasana gembira di sekitar teman-temannya. Namun lucunya nih, setiap dia menggunakan potensinya, dia pasti mimisan. Nah, mimisan tersebut adalah tanda bahwa apa yang dia lakukan berhasil. Oke, selanjutnya ada Korn yang diperankan oleh Viet Patadon. Yang di sini potensinya adalah dia mampu tidak tidur berhari-hari tanpa rasa lelah. Namun, dia menganggap bahwa ini bukan potensi, tapi ini sebuah kutukan. Namun, seiring berjalannya waktu, karena potensinya tidak dapat dihapus, maka dia mampu menerima apa yang dia miliki. Selanjutnya ada Mon yang diperankan oleh Puimek, di mana potensinya yaitu sebagai wanita tangguh. Dia adalah seorang bela diri, dia mampu membela dirinya tanpa dikalahkan oleh siapapun. Dia sangat hebat, gitu intinya ya. Tapi kelemahan dia, ketika dia berkeringat, maka keringat tersebut akan mengeluarkan sebuah zat seperti membuat halusinasi, zat yang halusinasi gitu. Jadi ketika ada orang yang baik banget di depannya Mon ini, tapi aslinya dia nggak suka sama Mon, setelah dia menghirup keringat dari Mon, maka dia akan berubah menjadi sifat aslinya. Maka dia akan berubah menjadi zombie yang akan berusaha membunuh Mon gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada si kembar Joe and Jack yang diperankan oleh JJAJ, dimana potensi mereka itu bisa merasakan satu sama lain. Ya, namanya kembar ya, melambangkan si kembar bahwa yang satu merasakan, yang satu pasti juga merasakan gitu loh ya. Namanya aja kembar. Misal Joe yang dicubit, nah Jack juga merasakan cubitan tersebut. Misal Jack makan, nah Joe juga kenyang, padahal Joe nggak makan gitu. Kelemahannya mereka berdua nggak ada sih, tapi di season 1 ini Joe dan Jack nggak terlalu nampak gitu perannya ya. Jadi yang utama itu 8 orang ini.
Oke, sekarang kita ke ceritanya. Nah, pada season 1 ini sudah aku jelaskan pertama, pemeran utamanya yaitu Peng, diperankan oleh Nanon. Nah, dia adalah siswa kelas bawah yang masuk kelas gifted, tapi dia masih bingung dengan potensinya. Jadi dia masih mencari-cari apa potensinya. Nah, pertama kali dia masuk kelas gifted, dia berteman dengan Namtan dan Om, di mana mereka berdua juga tidak berasal dari kelas gifted aslinya, sama seperti Peng. Jadi mereka lebih akrab gitu. Seiring berjalannya waktu, Namtan menggunakan kekuatannya untuk mencari sebuah rahasia yang disimpan oleh sekolah. Mereka terus mencari apa rahasia yang sebenarnya disembunyikan oleh sekolah. Namtan terus menggunakan potensinya, namun setiap dia menemukan sebuah gambaran, dia selalu penyakitnya kambuh gitu. Penyakitnya kambuh, jadi nggak selesai ini masalahnya. Setelah dia hampir terkumpul semua masalahnya, nah ada temennya yang namanya Wave itu berkhianat, guys. Berkhianat. Sebenarnya dia tuh merasa kalau dia tuh dimanfaatkan gitu karena dia pintar komputer, sehingga dia itu kan di kelas gifted ini bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa-siswa di dalam kelas ini tidak boleh tersebar keluar beritanya gitu. Jadi si Wave ini ingin membocorkan bahwa teman-temannya di kelas gifted itu nggak hanya pintar, tapi mereka juga memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh siswa pada umumnya gitu. Singkat cerita, ketika Wave akan merilis video tersebut detik-detik terakhir, nah di sini baru potensi Peng nampak dan dia mampu mengendalikan si Wave dengan cara mempengaruhi pikirannya untuk menghentikan sistem tersebut, sehingga Wave dapat dihentikan dengan kemampuan Peng. Nah, setelah itu dan di akhir cerita, Wave kembali membantu teman-temannya untuk membongkar rahasia. Nah, ternyata ada hubungannya dengan kepala sekolahnya yang selama ini dianggap baik. Kalian harus nonton. Kenapa harus nonton? Pertama, ini series yang sulit banget ditebak kejadian selanjutnya itu apa gitu. Sulit banget ditebak. Yang kedua, series ini bercerita tentang sekolah-sekolah yang sungguh unik. Terdapat kekuatan-kekuatan gitu di siswanya. Ini tuh unik banget. Gimana ya jelasinnya? Unik gitu loh. Kalian harus nonton. Yang ketiga, seru banget. Ketika kalian nonton seriesnya nanti, yang belum nonton segera nonton ya. Ketika kalian nonton seriesnya nanti, kalian bakal ketika nonton episode 1, wah apa nih selanjutnya, bakal gitu ekspresinya. Wah apa nih selanjutnya, wah nonton lagi, bakal kayak gitu. Beneran deh, percaya sama aku. Alurnya susah ditebak dan banyak banget kejutan-kejutan yang akan muncul ketika kalian sudah merasa senang. Wah udah berhasil nih kekuatannya, nah ternyata ada lagi masalah gitu deh pokoknya. Sudah bagus banget. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen apa series apa lagi yang harus aku tonton dan aku review nanti. Kalau seriesnya bagus, aku review. Oke, bye. See you next time.